Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan lingkungannya. Tugas final dari dosen pengampu Syamsurianti SPD MPD. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sinanita dengan NIM 40541176621 dari kelas 2G. Kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Salah satunya dengan cara mengelola sumber daya alam dari lingkungan. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, biasanya menyesuaikan penampakan alam sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Seperti peternakan. Peternakan membutuhkan bahan yang luas. Hewan-hewan yang diternak antara lain sapi, kambing, domba, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan zat bahan baku ulat sutra yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam di bidang ekstraktif. Kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu, seperti berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Adapun perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan setengah jadi. Industri kecil ini biasanya dilakukan di rumah dengan peralatan atau modal dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contohnya, pengrajin mebel, pembuatan tahu dan tempe. Ada juga industri besar. Biasanya ini dilakukan di pabrik dengan peralatan atau modal dengan tenaga kerja dalam jumlah besar. Contohnya, industri mobil dan industri tekstil. Jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan. Yang pertama, usaha pertanian dan perkebunan. Sebagian besar usaha ini dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Petani pun mengelola dengan menggarapnya sendiri. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Usaha tersebut menghasilkan jasa yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya, atau seperti yang tampak di slide. Dan usaha industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel, atau seperti yang ada di slide. Jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN ini perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseorangan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa ekonomis. Yang kedua, badan usaha milik daerah BUMD. Perusahaan daerah memperoleh modal dari pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut, yaitu ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat yang menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, firma atau VA. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki
sahab atau CV, atau persekutuan komanditer memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan urusan kepada anggota aktif. Yang kelima, persekutuan terbatas atau PT. Persekutuan terbatas atau PT adalah perusahaan yang dimiliki modal berasal dari penjualan saham. Saham diartikan bukti kepemilikan suatu perusahaan atau pemegang modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseorang yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan